Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas PAI 2D yang beranggotakan Thaifah Dini Hasanah dengan NIM 3 digit terakhir 128, Azizah Dwi Hardini 133, Aisyah Indah Fajar 142, dan Muhammad Syafi'i 149. Pada video pembelajaran mata kuliah Tafsir Tarbawi kali ini dengan dosen pembimbing Bapak Abdul Halim yang terhormat, kita akan belajar bersama tentang metode mengajar part 2. Kok part 2 sih? Iya, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode mengajar tentang metode keteladanan, metode bil hikmah, mauizah hasanah, mujadilah, dan metode amthal atau perumpamaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode mengajar tentang metode kisah, metode bertanya, dan metode demonstratif. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut dengan seksama ya. Metode belajar yang pertama yaitu metode kisah dalam Quran Surah Yusuf ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, yang artinya kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Tafsir Quran Surah Yusuf ayat 3. Yang pertama, kata al-qasasi merupakan bentuk jamak dari kata qisrah, yang artinya kisas atau kisah. Kata ini berasal dari kata qasra yang artinya mengikuti jejak. Kata ahsan merupakan isim tabdil dari kata hasan yang artinya terbaik. Dan kata al-ghafilin berasal dari kata ghafala yang pada dasarnya berarti penutup. Nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah Yusuf ayat 3, yaitu pada ayat ini disebutkan bahwa ia merupakan ahsan al-qasasi, yaitu kisah yang terbaik. Semua kisah Nabi itu baik karena yang menceritakan adalah Allah dan mampu meningkatkan iman. Tetapi kisah Nabi Yusuf disebutkan sebagai kisah yang terbaik karena diceritakan langsung secara lengkap dalam satu surat. Surat ini kaya akan pelajaran, tuntutan, dan hikmah, penggambaran yang nyata tentang gejolak hati kaum muda, rayuan wanita, kesabaran, kepedihan, dan kasih sayang ayah. Selain itu, kisah ini mengandung imajinasi, bahkan memberikan berbagai informasi tersurat dan tersirat mengenai sejarah masa lalu. Nilai pendidikannya adalah salah satu metode pengajaran yang efektif, yaitu dengan bercerita kisah, tetapi secara lengkap, tidak terpotong-potong, agar siswa dapat mengambil hikmah dalam kisah tersebut dengan baik. Selanjutnya adalah metode bertanya Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tafsir Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3.
Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ada seseorang yang diperselisihkan siapa dia, apakah Abu Sufyan atau Abu Jahal, Al-As ibni Walid atau selain mereka. Konon setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun tidak diberinya, bahkan dihardik dan diusir. Peristiwa ini merupakan latar belakang turunnya surat Al-Ma'un ayat 1-3. Pertanyaan yang diajukan pada ayat pertama bukan bertujuan memperoleh jawaban, karena Allah Maha Mengetahui, tetapi bermaksud menggugah hati dan pikiran para mitra bicara agar memperhatikan kandungan pembicara tersebut. Nilai-nilai pendidikan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Aspek pendidikan adalah metode bertanya. Istifham atau tanya atau bertanya salah satu gaya bahasa Al-Quran. Dengan gaya bahasa seperti itu, ia akan semakin memperlihatkan keindahannya dan memotivasi pembaca atau pendengarnya agar berpikir atau mendengarkan apa yang akan dibicarakannya setelah pertanyaan tersebut. Jiwa akan terdorong mendengarkan dan mengikuti arahannya. Metode mengajar selanjutnya yaitu metode demonstratif yang ada dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-58 sampai ayat ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Yang artinya, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah.
Tidakkah kamu mengerti? Tafsir dari Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-58 sampai ke ayat 67 tersebut, yaitu meneruskan kisah Nabi Ibrahim sebelumnya, betapa cerdasnya strategi Ibrahim dalam mengembalikan cara berpikir kaumnya yang sesat kepada berpikir yang lurus. Caranya, Ibrahim menghancurkan semua patung yang mereka sembah, kecuali yang besar ditinggalkan sendiri. Setelah melihat patung-patung itu berantakan, mereka yakin yang melakukannya adalah anak muda yang bernama Ibrahim. Mereka menghadirkan Ibrahim secara paksa untuk disidangkan di hadapan khalayak, tetapi dengan kecerdikannya, Ibrahim dapat menjawab semua pertanyaan dan membuat kaumnya sadar. Adapun nilai-nilai pendidikan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-58 sampai ayat ke-67, yaitu tentang metode demonstrasi, yang mana metode ini merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam menyajikan pembelajaran kepada siswa dengan memperagakan atau menunjukkan secara langsung dengan menggunakan alat bantu yang sebenarnya atau tiruan. Biasanya metode demonstrasi diikuti dengan eksperimen. Demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang efektif karena peserta didik dapat mengetahui secara langsung penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Nah, itu tadi penjelasan mengenai metode kisah, metode bertanya, dan metode demonstratif dalam metode mengajar. Sekian dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.